Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nana, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan materi PAI kita dengan tema menjadi pribadi berintegritas dengan sifat jujur. Yang pertama yaitu pengertian jujur. Di situ, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kata kejujuran digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Sikap tersebut muncul disebabkan oleh situasi, keadaan, kenyataan yang dilihat, didengar, diketahui, dirasakan tanpa dikurangi atau ditambah, serta tindakan dan ucapan yang dilakukan apa adanya. Jujur itu mudah, seperti berkata apa adanya, memberikan hak orang lain sesuai haknya, dan tidak mengurangi ukuran atau timbangan dari perkataannya. Nah, di poin selanjutnya ada 6 nilai-nilai kejujuran. Yang pertama, nilai kepatuhan kepada Allah. Jadi kita patuh melakukan apapun yang diperintahkan dengan Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua yaitu ketaatan pada perintahnya untuk sholat, puasa, mengaji, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, terbuka, lugas dan apa adanya, tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurangi, baik itu perkataan maupun tindakan. Yang selanjutnya yaitu tidak merekayasa. Jadi apapun yang didapat, apapun yang didengar, itulah yang dikatakannya. Kemudian orangnya amanah dan ikhlas menghadapi situasi baik maupun buruk. Dan yang terakhir yaitu setia terhadap kebenaran. Walaupun kebenaran itu susah, namun dia harus tegas untuk mengatakan yang sebenarnya. Nah, poin selanjutnya menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada 4 penerapan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya melakukan kebaikan semata-mata hanya karena Allah, menghindari larangannya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah Maha melihat. Yang kedua yaitu penerapan kejujuran kepada diri sendiri. Kejujuran kepada diri sendiri artinya menerima keadaan diri kita apa adanya ketika bersikap, berucap maupun berbuat kepada diri kita sendiri maupun orang lain. Dilakukan tanpa ada kepura-puraan ataupun kebohongan dari diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu menerapkan kejujuran di lingkungan keluarga. Jadi kita di dalam keluarga, salah satu kunci keharmonisan keluarga yaitu harus jujur. Dapat diwujudkan dalam bentuk bersikap, bertutur kata, sehingga tidak ada kebohongan di antara anggota keluarga, misalnya anak dengan ibunya atau suami dengan istrinya. Kita harus berkata jujur dan apa adanya. Kemudian yang keempat, menerapkan kejujuran dalam masyarakat. Supaya kita diterima di masyarakat dan dipilih menjadi pemimpin yang baik, kita harus bersifat jujur dimanapun kita berada, baik kita di masyarakat maupun sedang kumpul dengan teman-teman. Kita harus bersifat jujur supaya hidup kita menjadi rukun, damai, dan sejahtera.
Nah, itulah tadi ya penerapan nilai-nilai kejujuran. Ada 4 ya. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada diri sendiri, kemudian lingkungan keluarga, kemudian di dalam masyarakat. Yang selanjutnya bentuk-bentuk kejujuran. Ada 2 bentuk-bentuk kejujuran di sini. Yang pertama jujur dalam niat atau jujur di dalam hati. Jadi ketulusan dalam hati melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan yang dilakukan sesuai dengan niat dalam hatinya. Tadi perkataannya A, kemudian keluarnya juga A. Jangan berkata A tapi keluarnya B. Nah, itu tidak jujur dalam niat. Kemudian yang kedua yaitu sebagai seorang muslim hendaklah segala sesuatu diniatkan ibadahnya hanya kepada Allah. Karena niat menentukan hasil yang diperoleh. Jadi kita melakukan sholat, melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah hanya kepada Allah. Tidak ada dari paksaan, tidak ada dilihat orang, hanya kepada Allah. Itu kita berniat jujur dalam niat. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua ini jujur dalam ucapan. Juga ada 2 contohnya. Yang pertama, keselamatan manusia tergantung pada kemampuan dia menjaga lisan. Dan yang kedua, menjaga lisan untuk berkata jujur menjadi sangat penting. Karena banyak kejahatan yang ditimbulkan dari kebohongan lisan. Maka itu, jaga lisan kita supaya tidak melukai orang. Selanjutnya, hikmah perilaku jujur. Yang pertama, mendapatkan ketenangan dari ketenteraman dalam hidup. Yang kedua, lebih percaya diri dan tidak canggung ketika bergaul dengan sesama teman. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang keempat, lebih dihargai dan terhormat di mata sesama. Oke, tibalah kita di penghujung penjelasan yang Ibu jelaskan. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa diterapkan kepada Allah, kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat untuk bisa bersifat jujur dimanapun dan dalam keadaan apapun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.